selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa dimanapun berada, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, cara diberkati dan berdiri kokoh. Ayat intinya saya ambil dari Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Membaca firman Tuhan atau Alkitab setiap hari dan merenungkan firman itu siang dan malam adalah bagian penting dalam hidup orang percaya. Tapi sayang, banyak orang Kristen menganggap remeh dan sepele hal membaca firman Tuhan. Itulah sebabnya mereka jarang sekali membuka Alkitab, kecuali kalau mau pergi ke gereja. Perhatikan apa yang Tuhan nasihatkan kepada Yosua saat ia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel, menggantikan Musa. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Jelas sekali dikatakan bahwa kunci supaya perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung atau diberkati adalah kita harus tekun membaca firman Tuhan, memperkatakan, merenungkan siang dan malam, dan melakukannya. Firman Tuhan akan membantu kita berdiri tetap kuat dalam masa-masa sulit. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Membaca firman-Nya setiap hari dan merenungkannya membuat hidup kita makin berkenan kepada Tuhan, karena kita telah membentuk suatu pola hidup sesuai kehendak-Nya. Itulah kunci untuk diberkati Tuhan. Tak seorang pun sanggup membangun rumah yang tahan terhadap terjangan angin, badai dan banjir tanpa terlebih dahulu membangun pondasi yang kuat bagi rumah itu. Begitu pula dalam membangun rumah rohani kita, juga harus dibangun di atas dasar firman Tuhan sebagai pondasinya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Doa adalah kunci berikutnya. Doa adalah kekuatan rohani yang sanggup mematahkan setiap siasat iblis. Karena itu, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putus. Firman Tuhan dan doa adalah kunci penting mencapai keberhasilan hidup. Semoga firman Tuhan yang begitu singkat ini dapat menolong kita untuk membuka hati kita, untuk selalu mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya, dan tetaplah selalu berdoa, karena itu akan membuat kita bisa berdiri teguh walau
dalam keadaan sesulit apapun. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang mengingatkan kami untuk selalu membaca firman-Mu dan merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami juga harus selalu berdoa setiap hari kepada Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami dapat berdiri kokoh menghadapinya, karena kami punya iman yang teguh kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam melakukannya. Begitu banyak dosa yang kami lakukan, mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.